Hai, balik lagi dengan gue Chris di For the Love of the Game. Dan kita lagi ada di Monopolis. Dan di sebelah gue ada. Look dari Monopolis. Dan Hadi di Monopolis. Oke, kali ini kita bakal nge-review game yang dengan judul namanya Dogmus, seperti yang ada di depan gue ini. Dan Dogmus ini bisa dimainkan 2 hingga 4 pemain, dikeluarkan oleh Renegade Game Studio. Jadi desain oleh siapa lo? Jadi game ini misalnya Miko Punakalio, maaf kalau salah sebut. Dan dia adalah salah satu desainer dari game Realm Wonder yang diterbitkan oleh Mind Warrior Games di tahun 2014, game Dogmus ini. Ya, nggak ada yang tahu ya siapa ya desainernya. Gue pertama Gue juga ini baru pernah dengar. Oke, dalam permainan ini kita akan meletakkan, ya kan? Meletakkan tenda-tenda kita. Ini tenda ya, untuk menjelajahi Pulau Dogmus yang ada di seluruh pulau ini, gitu. Oke. Jadi kalau kalian lihat di depan ini ada mapnya bentuknya sebenarnya 3x3 grid, tapi di tengahnya kosong, jadi cuma ada 8 map tiles kayak gini. Seperti yang tadi udah disebutkan oleh Adianto, kita akan berusaha untuk menemukan kuil yang ada di sini ya. Kuilnya ada yang small temple and large temple ya. Ya. Oke, jadi gimana look mainnya? Oke, pertama-tama kita akan lakukan drafting dari god-god yang udah disediakan. Jadi untuk base game ini kita dikasih 5 god, itu bisa di drafting. Kenapa kita milih? Ini menentukan first player dan ability power yang kita bisa gunakan dalam ronde itu. Oke. Jadi god ada 5. Yang pertama, itu dia nggak ada efek, blank. Yang kedua, nah ini adalah uniknya game Dogmus. Kita bisa move the tile. Kalau yang kedua itu bisa move 1 step. Jadi pulaunya bergerak. Oke. Yang ketiga, itu kita bisa nudge atau kita istilahnya gini, kita geser satu kita punya tanda ke samping tanpa harus bayar any cost kalau dia bisa tinggal di sana. Oke. Yang keempat, itu rotate the tile 90 degrees. 90 degrees, 90 derajat. Oke, 90 derajat. Jadi itu bisa mengubah posisi lu taruh tendanya. Yang terakhir, yang kelima, karena dia jalan paling belakang, dia bisa pilih satu dari antara 4 ability tadi. Which is nggak mungkin juga dia bisa pilih yang first player lah. First player karena angkanya paling kecil. Nah, ketika selesai di drafting, kita mulai panggil. 1, ada yang pegang nggak? 2, ada yang pegang nggak? Nah, itu akan menentukan siapa yang jalan duluan dan nyalain ability-nya. Oke. Habis itu gimana, Chris? Oke, jadi di sini ada dalam mapnya ada beberapa jenis terrain ya di lahannya. Ada meadow yaitu padang rumput, ada forest hutan, atau ada juga lake atau danau, ada juga volcano dan mountain. Oke. Normalnya kita bisa move through ini ya, golden rule-nya kita akan naruh tenda kita adjacent dari yang udah ada, tenda kita yang udah ada di board. Kalau lu ada di meadow, lu boleh taruh di meadow free. Tapi kalau lu mau harus masuk ke forest atau melewati danau, lu harus sacrifice tenda lu ke dalam ini, sacrifice space ya di sini ya. Dan pada setiap giliran lu, setiap ronde, pemain akan naruh maksimal 3 tenda dan kita akan bermain 8 ronde. Betul. Oke. Karena itu tenda kita cuma ada 24 sama 1 starting ya. 25. Jadi guys, tujuan game ini adalah kalian harus ngumpulin VP, Victory Point, dari mana aja lokasinya. Jadi di game ini ketika kalian taruh sebuah tenda, itu kalau kalian adjacent atau bersebelahan dengan Temple. ada yang besar yang kuning dan ada yang kecil warna merah. Kalau yang sebelahan dengan yang warna kuning itu 3 poin. Kalau sebelah dengan warna merah itu 1 poin. 2 poin. Sorry, 2 poin. Dan kalau kalian ada satu tempat lagi namanya ceremonial, Ruin. ruin. Yeah, ruin. Kalau kalian taruh di sana, itu bisa activate salah satu ability god dan juga ini dapat 1 poin akhir game. Ya. Selain itu, cara scoringnya ada satu lagi adalah kalau kalian misalkan bisa taruh satu tenda kalian di sebelah temple di setiap tile yang ada, itu maka kalian akan dapatkan poin yang sangat besar. Ya, tergantung berapa banyak. Jadi istilahnya kalian filenya. banyak menyebarkan ini, Ya. banyak menyebarkan kalian punya influence di mana-mana. Colonization. Satu hal lagi, kalau misalkan di satu tile ini kalian bisa taruh semua tenda kalian di semua dia punya temple, sebelah dengan temple masing-masing satu aja, Dapat 8 maka poin. dapat 8 poin. Dah seperti itu aja. Yang banyak ininya menang. Nah, ada juga ini sacrificing point, bro. Jadi yang paling banyak Oh iya, satu hal lagi. tenda Jadi, di sini. kalau ya, ketika kalian, ya. kayak tadi Chris pernah bilang, ketika kalau kalian masukin ke Volcano itu kan atau mati. forest, ya.
Mati itu nggak benar-benar hilang. Jadi kalian taruh di satu tempat, itu akan diaju majority. Ya, Yang jadi paling banyak yang mati dapat poin. dapat poin sebanyak 5. Ya tergantung jumlah pemain sih. Ya. Ya, yang pemain paling banyak, yang kedua paling banyak dan sebagainya. Oke. Jadi begitu cara mainnya. Jadi menurut lu gimana Hadianto? Oke, menurut gua Dogmus ini adalah satu permainan yang apa ya, mengasihkan ya. Ya, kita bikin tenda, terus kita juga bisa diisengin orang. Kenapa bisa diisengin orang? Kita lihat nih di sini ya. Di ability dari ini siapa namanya? Guardians. Oh, Guardians. Ini bisa menggerakkan tile. Itu benar-benar rese, ya. Contoh, rese banget nih. Ya, gua udah taruh bagus-bagus di sini misalnya. Ya kan? Dia bisa geser. Ya kan? Plannya berubah. Screw. Ya, ini nggak bisa kemana-mana, bisa ke sini sih, tapi ke volcano. Tapi tetap aja. Ya, kalau volcano tuh, kalau lu boleh taruh di volcano. Beda sama mountain nggak bisa ditaruh tenda. Tapi kalau di volcano setelah giliran selesai, dia langsung sacrifice. Jadi cuma buat nyebrang doang. Betul. Ya. Dan juga ada juga yang isengin nih, bisa rotate 90 tadi kan, ini iseng banget. Iseng banget. Nah, seperti itu. Ya, Ya. tenda gua rapi nggak sih? Rapi. Hah? Nggak, jadi menurut lu gimana game-nya Hadianto? Ya, ini salah satu game favorit gue, mungkin bisa masuk top 10 untuk top 10 berikutnya Top kali ya. 10 berikutnya ya. men. Ya, Udah Ini- waktunya belum kita bikin top 10? Belum setahun gila. Kenapa Oke. nih? Kenapa lu menganggap Kenapa ini lu bisa top bilang top 10? 10? Oke, ini satu game abstrak ya, tapi abstraknya itu abstrak keren. Ini bisa ngisengin orang, itu yang paling kerennya sih. Ya, ngisengin orang itu udah, siapa sih yang nggak demen ngisengin orang gitu loh, ya kan? Gue nggak demen diisengin sih lebih tepatnya. Gue juga Tapi nggak demen ngisengin orang. Oh kan? ya tentu. Nah itu. Asal jangan dibalas aja. Oke, itu menurut gua. Gimana kalau menurut Chris? Oke, jadi sebenarnya gue udah cukup beberapa lama tahu gamenya, tahu doang ya. Tapi gue nggak gitu tertarik gara-gara temanya benar-benar abstrak. Ya karena gue memang nggak suka sama game abstrak. Tapi gue akhirnya gue nyobain, dan karena rule-nya sangat-sangat simple. Ya, rule-nya sangat-sangat simple sih. Gue bisa jelasin rule-nya 5 menit. Oke. Dan orang bisa langsung main dengan lancar. Karena rule-nya sangat simpel ya, Ya. dan possibility-nya banyak, action yang pilihan yang bisa lo ini cukup banyak. Dan yang menariknya seperti yang tadi Hadianto bilang, Guardian ability-nya bikin bener-bener action yang simple itu jadi bener-bener ini ya, complicated ya. Lo bisa banyak possibility, tapi bisa ngisengin orang juga. Jadi itu sih yang menurut gue ini hidden gem yang gue temuin baru-baru ini. Jadi it's so fun. Gue udah main berkali-kali, dan di sini ada variasi dua sisi. Yang sisi B-nya lebih advance, banyak halangannya dan sebagainya. Kita belum main tuh side B. Jadi Gue lupa deh, lu udah main apa Nanti, enggak? Kadang nanti. suka gue mix juga sih. main Troyes aja deh. Jadi gimana lu kalau lu? Kalau gua udah ini game actually udah agak lama dari pas keluar karena ada hype-nya. Gua lihat abstrak game dan gue lumayan suka abstrak game karena biasa mekaniknya unik. Tapi sayang, gue maksudnya waktu itu nggak sempet main. Tapi habis gue main ini, gue bilang ini satu game yang menarik. Walaupun kelihatannya gambarnya abstrak, nggak menarik, pas mainnya itu variability banyak banget. Walaupun cuma pakai 5 gat diputer-puter, lo cuma taruh doang. Benar-benar variable banyak. Dan ketika ada orang gerakin detail atau puter, itu kadang bisa bantu lu atau malah screw lu. Iya, Tadi iya. dia orang ngomong. Iya. Oke. Menurut gue ini hero yang sangat solid. Kayak Chris bilang, bolak-balik ada variabelnya makin banyak. Buat gue cocok lah ini. Buat gateway bisa, buat yang udah medium gamer pun bisa menurut gue. Ya, itu aja sih. Jadi Dogmus bisa dibeli di mana? Dogmus bisa dibeli di Monopolis. Oke, tentunya FLGS kita ya. Oke. Dan Dan kalian bisa follow Chris di For the Love of the Games. dan bisa lihat Dan video juga- lainnya. Bisa lihat video, vlog, berita-berita board game terbaru. Oke? emang ada blog?